Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi hari ini saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, melalui program ini saya rindu setiap kita tetap terus mengingat kebaikan Tuhan, mengingat firman Tuhan, iya kan? Jangan yang kita ingat justru kesalahan suami, kesalahan istri gitu kan. Yang kita ingat justru rancangan-rancangan orang yang untuk menjatuhkan kita, jangan. Justru yang harus kita ingat adalah merenungkan kebaikan Tuhan. Kita ingat adalah betapa firman Tuhan itu dahsyat dalam hidup kita. Yang perlu kita ingat adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Stop mengingat kesalahan orang. Stop mengingat apa yang manusia buat, rancangan-rancangan yang jahat dalam hidup kita. Itu hanya menimbulkan sakit hati dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Haleluya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat hari yang baru, berkat anugerah Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami tahu hidup kami aman dalam tangan Tuhan. Hidup kami terpelihara. Hidup kami ada dalam kasih setia Tuhan. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu, kami perlu pewahyuan-Mu, kami perlu dituntun, kami perlu diarahkan oleh setiap apa yang menjadi perkataan Tuhan. Biarlah hari ini kami mendapati sesuatu. Tuhan urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus pernah sampaikan dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-31. Apa yang dikatakan Rasul Paulus di sana? Efesus 4 ayat 31, Rasul Paulus bilang begini, segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, segala pertikaian dan fitnah. Lihat saudara, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang. Sama-sama bilang sama saya harus buang. Hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Apa yang tidak berguna dalam hidup kita, apa yang tidak berguna di hati kita, itu kita mesti buang. Iya kan? Sampah itu jangan disimpan. Karena ketika sampah disimpan akan berbau busuk. Dan baunya itu bukan hanya tempat di sekitar sampah itu yang mencium, tapi di luar daripada tempat itu akan tercium aroma busuk. Demikian pula dalam kehidupan kita, saudara. Rasul Paulus sudah mengingatkan kepada jemaat di Efesus. Itu juga yang diingatkan kepada kita hari ini. Ayo, setiap kepahitan, apapun yang engkau mengalami kepahitan kepada siapapun, engkau sedang mengalami kegeraman, amarah gitu kan, kesel, benci, dengki gitu kan, bahkan pertikaian, perselisihan, bahkan fitnah, buang. Kenapa kita mesti buang? Karena gak ada gunanya, saudara. Iya kan? Buat apa kita menyimpan sesuatu yang tidak berguna? Kan begitu. Kalau dia useless, kita tidak memiliki fungsi dalam hidup. Kok ada kok pendeta nih, kepahitan saya ada fungsinya juga. Mana ada kepahitan? Kepahitan gak ada fungsinya. Ada fungsinya untuk menambah sakit penyakit. Nah, kalau kita gak mau, stop kepahitan. Kegeraman, amarah, pertikaian, fitnah dibuang. Sama-sama bilang sama saya harus buang. Kita selidiki hati kita sekarang. Ayo sama-sama kita selidiki. Kita yang tahu kok isi hati kita. Kita yang tahu apa yang sedang kita simpan dalam storage, dalam lemari hati kita. Ini kita tahu. Kalau kita tahu kita lagi gak suka sama si A, kita lagi benci dengan si B, kita lagi sakit hati terhadap si C, ayo buang itu. Mungkin saudara bilang, tapi gimana ya pendeta, orang ini kadang ngeselin. Loh, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi kita gak mau ngotorin diri kita kok. Kita gak mau menyimpan bangkai, kita gak mau menyimpan sampah dalam hidup kita yang justru membuat hidup kita jadi berbau busuk. Karena biar bagaimanapun nanti akan keluar dari dalam hati kita. Kalau kita nyimpan benci, dendam, sakit hati, kecewa, amarah,
itu akan keluar, saudaraku. Dan orang akan melihat, oh ini orang sakit nih hatinya nih. Oh ini orang pahit. Karena orang luka akan cenderung melukai orang lain. Orang yang suka nggak terima diomongin orang lain, tanpa dia sadari dia sudah menggosipin orang lain. Karena itu pastikan kita mau buang hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan Rasul Paulus juga sampaikan kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal yang ketiga, ayat 5 dan ayat 6. Karena itu matikanlah. Lihat, dibuang tadi yang pertama di Efesus 4 ayat 31, dan sekarang di dalam Kolose 3 ayat 5 dan 6, matikanlah. Apa yang kita matikan? Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi baik dibuang maupun dimatikan segala sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, yang juga sama dengan penyembahan berhala. Kenapa? Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jadi yang mendatangkan murka kepada Allah, yang membuat hati kita penuh dengan sampah, itu kita buang dan kita matikan. Nah, ini buang dan matikan, kita mesti sadar. Ini adalah keputusan saudara dan saya. Orang lain di sekitar kita gak bisa membuang sampah dalam diri kita. Orang lain di sekeliling kita tidak bisa mematikan apa yang menjadi kedagingan, sifat-sifat yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam diri kita. Kitalah yang harus mengambil bagian untuk membuang dan mematikan. Apa yang kita buang, tadi kita sudah belajar, setiap kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, buang itu. Bahkan setiap kejahatan. Apa yang perlu kita matikan dalam diri kita? Sesuatu yang bersifat duniawi, kecabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, serakahan, dan yang sama dengan penyembahan berhala. Karena semuanya itu mendatangkan murka Allah. Nah, hari ini kita diingatkan, kita harus ambil bagian. Betul, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Tapi dalam diri kita setiap hari kita perlu mematikan dan membuang. Inilah yang dikatakan firman Tuhan, bahwa untuk mengikut Yesus kita harus sangkal diri, kita harus pikul salib dan mengikut Dia setiap hari. Berarti setiap hari kita harus membuang apa yang tidak berkenan di hati kita kepada Tuhan. Karena kita yang tahu, saudara. Kita yang tahu, oh ini saya punya hati lagi gak beres nih, saya mau buang. Saya punya hati lagi gak beres nih, saya mau matikan setiap keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu butuh kita yang mengambil keputusan. Betul, kita berdoa untuk Tuhan memberikan kita kekuatan, Roh Kudus memberikan kita kemampuan. Tapi kalau kita gak mau kerja sama, maka kita gak bisa. Gitu loh. Jadi pastikan setiap kita hari ini mengerti yang Tuhan kehendaki adalah hati yang murni. Jangan mendua hati, saudara. Di sisi lain kau bilang kau mengasihi Tuhan, tapi di sisi lain hatimu membenci sesamamu. Hatimu pahit, hatimu gemes, hatimu geram, hatimu dengki kepada sesamamu. Gak bisa. Dalam satu hati ada dua rasa, gak bisa, saudara. Itu sebabnya Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hati kita keseluruhannya Tuhan yang minta. Jangan separuh-separuh. Berarti kita sedang mendua hati. Dan Alkitab katakan orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Hari ini kita diingatkan, ayo buang setiap kepahitan, kegerahan, amarah, pertikaian, fitnah, buang semua. Apa yang merupakan tidak berkenan di hati Tuhan, yang ada di hati kita, kita harus buang. Dan secara sadar kita mau tolak itu untuk tidak ada lagi di hati kita. Dan hari ini kita juga belajar untuk mematikan. Karena seringkali hawa nafsu itu menguasai kedagingan kita. Ingat, roh memang penurut tetapi daging lemah. Itu sebabnya kita perlu setiap hari mematikan setiap keinginan-keinginan jahat, setiap hawa nafsu, setiap kenajisan, setiap percabulan, keserakan. Matikan dalam hati kita, matikan dalam hidup kita, matikan dalam pikiran kita. Setiap hari kita berjuang, saudara. Saya gak bilang kita sudah sempurna, no. Tapi tiap hari kita mau berjuang. Kita mau dibaharui. Kita siap mengalami pembaharuan dari Tuhan. Sehingga setiap hari kita mengalami terus hati dan hidup yang terus diperbaharui. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami diingatkan untuk membuang dan mematikan segala sesuatu dalam hati dan hidup pikiran kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami percaya Roh Kudus sanggup memampukan kami, tapi kami mengerti kami pun turut harus mengambil bagian.
untuk mengatakan tidak kepada setiap tawaran-tawaran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tolong kami, mampukan kami, dan hamba berdoa dalam nama Yesus. Setiap umat yang olehnya Tuhan percayakan hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami ditolong Tuhan, kami dimampukan untuk setiap kali mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.